Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang jumpa lagi di channel saya Tabib 544. Seperti rekan-rekan lihat di depan saya ada berbagai macam jenis madu dari sekian koleksi madu yang saya miliki. Nah, insya Allah hari ini saya tidak akan berbicara tentang bagaimana cara membedakan madu asli dan madu palsu. Saya tidak akan berbicara di situ. Saya hanya akan berbicara tentang varian madu, lalu bagaimana cara kita memilihnya, lalu bagaimana kita bisa mendapatkan manfaatnya, lalu bagaimana cara memperlakukan madu dan lain-lain. Jadi saya sama sekali tidak akan berbicara tentang bagaimana membedakan madu asli dan madu palsu, karena bagi saya madu asli itu lebih terjamin ketika kita bisa melihat langsung bagaimana cara memanennya, dan kedua uji lab. Baik, kalau kita perhatikan apa yang ada di depan saya ini adalah berbagai macam jenis madu yang saya miliki dari sekian jenis koleksi yang ada di ensiklopedia madu di tempat saya berada. Ini didatangkan dari dalam dan luar negeri. Kenapa saya mengkoleksi madu? Karena sebetulnya itu berawal dari dulu saya orang yang tidak suka madu. Akan tetapi karena penyebab satu hal, saya sakit, lalu saya menerapi diri saya menggunakan madu dan herbal lain, sehingga alhamdulillah diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, banyak dari para pasien saya itu berkeluh kesah mengatakan bahwa selama ini mengkonsumsi madu tapi tidak merasakan manfaatnya. Ada beberapa hal kemungkinan mengapa hal itu terjadi. Ketika saya cermati, rata-rata kita minum madu itu memang tanpa menggunakan pengetahuan atau bekal pengetahuan yang cukup ya. Jadi pokoknya yang penting saya minum madu selesai. Tidak dilihat jenis madunya, berapa takarannya atau dosisnya, berapa frekuensinya, jenis madunya, dan lain-lain. Sehingga adalah sesuatu yang normal terjadi ketika pencapaian untuk kesehatannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sebagian orang mengatakan sudah mahal-mahal saya mengkonsumsi madu, tapi ya ternyata nggak membawakan efek yang bagus untuk saya, hanya buang-buang uang. Nah mungkin supaya ini tidak terjadi lagi kepada semua orang, karena madu itu sudah disebutkan dalam Al-Quran dan dalam hadis, itu adalah sesuatu yang bisa memberikan kesembuhan gitu ya, dengan izin Allah gitu. Dia adalah berupa nutrisi yang juga sekaligus memiliki khasiat obat. Jadi bisa dikatakan madu itu adalah makanan yang berkhasiat obat. Nah, kalau kita lihat di depan saya ini, itu ada berbagai macam warna. Ada berbagai macam warna dari yang terang sampai yang gelap. Sampai seperti ini misalnya, ini lebih terang lagi daripada yang lain, lebih cerah. Lalu ada yang gelap sampai di bagian bawah, rekan-rekan bisa lihat. Nah tentu bukan suatu hal kebetulan jika madu-madu ini memiliki warna yang berbeda. Seperti kita tahu, hampir di seluruh penjuru dunia itu ada lebah ya, kecuali mungkin di daerah-daerah yang sangat ekstrim yang memang Allah tidak hadirkan lebah di situ. Tapi sebagian besar di negara-negara yang ada di dunia ini memiliki jenis lebahnya masing-masing. Begitulah Allah Maha Adil, sehingga Allah mendekatkan nutrisi-nutrisi terbaik itu sesuai dengan karakter tubuhnya masing-masing. Nah, perlu kita perhatikan beragam warna dari lebah, hasil lebah ini, madu ini juga diikuti dengan berbagai macam rasa dan juga berbagai macam aroma dari madu-madu tersebut. Apa yang menyebabkannya mereka berbeda? Satu, dari jenis lebahnya. Dua, dari jenis makanannya. Tiga, bagaimana cara memanennya. Empat, bagaimana kapan madu itu dipanen.
Lima adalah iklim di sekitar tempat lebah itu berada gitu. Misal kalau madu Indonesia itu rata-rata kekentalannya itu jauh dibandingkan dengan madu-madu dari Jazirah Arab ataupun dari daerah-daerah Afrika ya. Karena di sana cenderung kering, maka madu-madu dari daerah Saudi Arabia, Yaman misalnya, ataupun dari daerah Mesir, Afrika misalnya, itu memang cenderung lebih kental. Seperti yang Anda lihat di paling atas ini adalah dari madu dari daerah Yaman. Ini madu Yaman yang saya miliki ini ada tiga macam, yaitu madu Sidr ini madu yang terkenal, disebut dengan madu juaranya madu gitu, madu nomor 1 di dunia, madu Sidr dari Yaman. Ini diambil dari Dawan dan dari daerah Yabaut dan juga daerah-daerah Ridah. Lalu ada Marai yang seperti ini, warnanya sudah berbeda. Oke. Lalu ada madu Samroh, warnanya juga sudah berbeda. Tentu khasiatnya juga berbeda-beda karena diambil dari vegetasi tanaman yang berbeda. Ini dari pohon bidara, lalu ada pohon saisabana, lalu ada pohon Samroh. Ketiganya memiliki khasiat yang berbeda, pemanfaatan yang berbeda karena diambil dari vegetasi pohon yang berbeda, di mana pohon-pohon tersebut memiliki karakteristik sendiri yang akan terbawa kepada madu yang dihasilkan oleh lebahnya. Jadi ketika lebah itu mengkonsumsi apa yang ada dalam vegetasi tanaman tersebut, misalnya nektarnya, itu maka sifat dari tanamannya akan juga terbawa kepada hasil madunya. Begitu luar biasa sebetulnya kalau kita pikirkan, begitu banyak macam tanaman obat yang ada di Indonesia, sehingga sebetulnya fungsi kekuatan pengobatan dari madu-madu yang kita miliki seharusnya lebih baik daripada madu-madu dari negara lain gitu. Itu salah satunya. Akan tetapi Allah itu Maha Adil. Maka karakteristik tubuh orang Afrika, karakteristik tubuh orang Saudi misalnya, maka diberikan satu jenis lebah atau diberikan hasil-hasil madu yang memang sesuai dengan karakter tanah mereka di sana. Tubuh berasal dari tanah, misalnya kalau kita kita analogikan, maka apa yang berasal dari tanah, misalnya tanaman dan lain-lainnya, maka akan lebih cocok untuk tubuh mereka ya, yang memang berada di tanah mereka, gitu. Juga dengan apa yang ada terjadi di dalam diri kita. Ya. Jadi tidak sepenuhnya tepat jika orang Indonesia itu betul-betul mengatakan bahwa madu Yaman adalah madu yang terbaik bagi dirinya. Belum tentu, yaitu karena ada unsur kesesuaian yang harus dilihat dan lain-lain. Oke, madu ini secara umum memiliki rasa manis misalnya. Tapi adakah madu yang memiliki rasa lain? Ada madu yang memiliki rasa asam, ada juga madu yang memiliki rasa pahit. Saya jadi teringat bahwa dulu ketika saya mulai mengkonsumsi madu dari jenis lebah Trigona dan juga memperjualbelikannya, itu ada beberapa orang mengatakan madu yang saya jual itu madunya palsu karena rasanya itu terasa ada asamnya, padahal madu itu katanya nggak ada rasa asam. Yaitu karena memang apa yang biasa mereka konsumsi adalah madu yang rasanya manis. Jadi madu itu ada yang merasa asam, ada yang manis asam, ada yang pahit, ada yang manis asam pahit. Lucu ya, bisa berbeda-beda ya, karena apa yang dikonsumsinya dan jenis lebahnya pun berbeda. Rasa sidr misalnya, rasa sidr dari pohon bidara ini, jenis dari lebah Apis mellifera yang dikembangkan di sana, itu cenderung manis dan kadar airnya sangat kecil. Ini sekitar 16-18% kadar airnya untuk dari jenis madu bidara sidr. Sidr itu dari bidara yang terkenal dengan kemampuan obatnya. Dia memiliki kemampuan untuk antiseptik ya,
Karena itu nggak aneh kalau madu-madu yang kental biasanya juga selalu digunakan untuk pengobatan-pengobatan luka luar. Kita ingat bahwa di budaya tertentu madu juga digunakan untuk pengawetan mayat gitu. Karena madu itu punya sifat antibakteri dan anti virus sehingga dia bisa memperlambat proses pembusukan. Jadi tidak aneh jika madu yang kental seperti madu bidara, lalu madu sidar ya, lalu madu marai, samroh, dan madu dari Mesir itu digunakan untuk pengawetan atau untuk luka-luka luar. Itu sangat bagus karena dia juga punya sifat antiseptik. Ya, antiseptik. Madu-madu dari Yaman, dari Mesir itu biasanya juga memiliki karakter ketika kita meminumnya maka timbul rasa hangat pada tubuh kita. Nah, ini menandakan bahwa madu-madu dari jenis ini itu memiliki pengaruh yang besar untuk metabolisme tubuh. Jadi rasa hangat yang kita rasakan itu adalah salah satu tanda dari metabolisme tubuh kita mulai meningkat, mulai diperbaiki. Nah, dan biasanya untuk sebagian tertentu bahkan sampai ada yang menjadi berkeringat tubuhnya gitu ketika mengkonsumsi. Namun efeknya adalah timbul rasa semangat yang lebih besar, energi yang lebih besar, sehingga mengatakan bahwa madu ini betul-betul bisa meningkatkan stamina tubuh. Nah, apakah orang Indonesia betul-betul bisa merasakan semua itu? Tidak semua bisa merasakan itu. Tadi terbalik lagi kepada kecocokan terhadap karakter dari jenis lebah itu sendiri, madu itu sendiri, tanahnya itu sendiri, dengan kita yang merupakan orang yang hidup lahir tinggal di negeri Indonesia yang memiliki tekstur tanah, kontur tanah, dan lain-lain yang berbeda. Oke. Madu-madu ini bagus memang untuk stamina. Jadi jika Anda orang yang mudah lemas, lalu kurang bertenaga dan lain-lain, maka madu dari jenis bidara, marai, samroh, atau misalnya dari madu Mesir, dari multiflora, ini saya ambil dari El Fayoum, daerah bagian tengah Mesir. Lalu juga ada yang dari bagian Mesir Selatan, misalnya ada madu madu Mesir Habatus Sauda seperti ini. Ini dari Mesir Selatan. Ini yang vegetasinya dari pohon Habatus Sauda jinta hitam. Jadi si ternaknya itu diternakan di sekitar pohon Habatus Sauda. Nah, ini juga bagus untuk permasalahan tulang. Nah, jadi bagi Anda yang memiliki masalah-masalah seperti tadi, lesu, lemah, loyo gitu ya, gampang capek, atau juga masalah tulang yang sudah mulai kurang bagus, maka bisa mengkonsumsi madu-madu yang ketika kita minum sifatnya akan terasa menghangatkan tubuh. Nah, itu bagus sekali. Nah, untuk sebagian orang mengatakan itu madu yang bersifat panas. Nah, tapi madu seperti ini kurang cocok bagi Anda yang misalnya ketika saat ini sedang sakit panas dalam misalnya, atau suhu tubuh sedang tinggi yang itu perlu didinginkan. Nah, jika Anda berada dalam posisi seperti itu, suhu tubuh sedang tinggi dan perlu didinginkan, maka ada jenis madu yang mungkin lebih cocok untuk Anda, yaitu madu dari negara kita sendiri, yaitu dari jenis madu dari pohon kaliandra. Nah, ini juga sangat cocok ketika kita konsumsi dengan cara dicampurkan dengan air es. Insya Allah itu akan jauh lebih baik gitu. Ketika Anda sedang panas dingin atau suhu tubuh sedang panas, konsumsilah madu ini dengan dicampurkan dengan air dingin. Insya Allah itu akan mendinginkan suhu tubuh dan membuat Anda lebih nyaman. Madu seperti kaliandra ini juga sebetulnya bagus untuk anak-anak, menguatkan imun tubuh. Jadi madu jadi jenis kaliandra ini salah satu jenis madu yang sifatnya imunobooster. Jadi dia imunobooster. Jadi dia meningkatkan daya tahan tubuh dengan cepat. Madu kaliandra itu bagus, rasanya manis sekali. Kalau dicampur dengan air dingin itu rasanya seperti minum air tebu.
Jadi enak sekali dan ini aman kok untuk orang-orang yang punya penyakit penyakit gula darah sekalipun. Orang punya penyakit diabetes itu bukan berarti semua yang manis-manis itu tidak boleh. Jadi orang yang punya diabetes itu sebetulnya dia yang tidak boleh itu mengkonsumsi madu yang sifatnya harus membutuhkan suntikan enzim insulin dari pankreas. Ini yang tidak dibolehkan. Jadi madu itu rata-rata adalah madu sesuatu atau glukosa yang sangat mudah untuk diserap sama tubuh. Jadi dia nggak membutuhkan pencernaan yang terlalu panjang. Madu itu ketika dikonsumsi 5-7 menit atau bahkan sampai 10 menit saja itu sudah bisa menyatu dengan darah dan bisa digunakan oleh tubuh sebagai nutrisi, memperbaiki atau meningkatkan kinerja dari organ tubuh kita. Jadi justru orang yang punya penyakit diabetes bagusnya justru lebih banyak mengkonsumsi madu. Catatannya madunya harus asli ya, bukan madu palsu. Baik, lalu bagaimana dengan kita orang di Indonesia? Kita itu sebetulnya punya madu-madu dari jenis lebah yang terbaik, yaitu jenis lebah Trigona yang tadi saya sudah sampaikan. Trigona ini salah satu jenis lebah yang sangat unik. Kalau Anda perhatikan di luar itu, mungkin Anda pernah lihat di kusen-kusen jendela atau di bambu atau di tanaman-tanaman yang sudah mati ada lubang, lalu keluar binatang-binatang yang warna hitam berterbangan kecil-kecil seperti lalat. Nah, bahkan itu lebih kecil dari lalat. Nah, itu adalah jenis lebah Trigona. Nah, kecil-kecil dan biasanya kita bisa panen dia kalau kita membudidayakannya biasanya setiap 3 bulanan sekali lah. 2 bulan, 3 bulan sekali kita baru bisa panen, dan hasilnya pun dari satu koloni itu tidak terlalu banyak, mungkin hanya sekitar di bawah 1 kilo. Ya tergantung jenisnya, ada yang produktivitasnya tinggi, ada yang rendah. Akan tetapi rata-rata memang so-so lah, rendah, tidak terlalu tinggi. Gitu ya. Rata-rata dari satu koloni itu mungkin hanya 1 kilo, paling banyak 1,5 kilo biasanya. Ya tergantung koloninya. Lalu madu dari jenis Trigona itu secara pengobatan itu saya bisa katakan jauh lebih baik daripada jenis lebah Mellifera atau Serrana atau Apis dorsata sekalipun gitu, karena kandungan enzimnya jauh lebih tinggi, fenolnya lebih tinggi, dia juga mengandung flavonoid rata-rata ya, vitaminnya lebih tinggi, mineralnya lebih tinggi, enzimnya pun lebih baik gitu. Hanya saja biasanya madu dari jenis lebah Trigona itu secara rasa dan secara bau itu kurang bisa diterima oleh masyarakat. Saya punya contoh misalnya dari Trigona levisep ini. Trigona levisep ini ketika kita cium baunya itu seperti cuka baunya, asam ya. Dan memang ketika kita makan rasanya asam luar biasa. Tapi jika Anda orang yang sedang dalam perjalanan panjang, itu sedang dalam perjalanan berkendara yang panjang atau berjalan dan lain-lain yang itu membuat tubuh terasa penat, minum madu dari jenis Trigona levisep ini yang rasanya asam ini, minum 1 sendok atau 2 sendok 5-10 menit kemudian tubuh Anda sudah segar kembali. Jadi betul-betul membooster stamina dengan cepat gitu ya. Saya merekomendasikan ini bagi Anda para pekerja keras ya, untuk dari jenis lebah levisep ini. Biasanya levisep ini seringkali ditemukan itu adanya di bambu-bambu ya, di bambu-bambu itu biasanya ada madunya tuh, jenis lebahnya kecil-kecil sekali di bambu itu ketika kita belah. Nah, kalau orang tradisional rata-rata diperas caranya, jadi dikumpulkan lalu diperas pakai tangan, diambil madunya gitu. Nah, cara yang lebih baik sebetulnya di vakum, artinya di vakum itu menggunakan sedotan vakum ya. Ada alatnya itu murah, kalau nggak salah nggak nyampe 100.000 ada vakumnya. Nah itu jadi lebih bersih madunya gitu. Kalau diperas itu biasanya nyatu sama polennya. Nah ada orang yang punya alergi terhadap polen, jadi harus hati-hati untuk mengkonsumsinya. Lalu ada seperti ini misalnya madu Trigona itama, sama-sama Trigona tapi dari jenisnya itama. Dia punya karakter bau berbeda, ini lebih menyengat dan rasanya terkadang lebih asam
bukan lebih asam dari yang tadi, maksudnya agak asam tapi ada rasa yang anehnya lah di mulut itu kurang. Yang menarik itu ada salah satu misalnya dari jenis lebah Trigona incisa. Ini sama-sama incisa. Ini sama-sama incisa. Tapi warnanya berbeda karena pakannya pun berbeda. Oke. Untuk yang ini baunya seperti buah-buahan. Buah-buahan yang untuk sebagian orang mengatakan seperti buah-buah yang sudah mulai membusuk. Ada sebagian orang mengatakan ini wangi. Buat saya pribadi saya mengatakan oh ini wangi. Jadi seperti buah plum ya. Dan rasanya manisnya enak, manis dan ada asamnya. Jadi segar ketika minum ini. Ini biasanya anak-anak sangat suka dengan model yang ini dan dia jauh lebih cepat daripada madu kaliandra untuk imunobooster ya, untuk menguatkan sistem imunitas tubuh. Dia jauh lebih kuat. Hanya saja harganya perbandingannya lumayan. Jika madu kaliandra Anda bisa dapatkan misalnya 1 kilonya dari 120.000 sampai 170.000, untuk Trigona incisa ini walaupun dia lebih encer tapi harganya luar biasa. Ini mulai dari 325.000 sampai 425 ribuan 1 kilonya. Bahkan kalau kita sudah di Eropa ini bisa sampai 250 euro. Indonesia sudah mengekspor madu dari jenis Trigona itu ke Jepang, ke Taiwan, lalu ke Amerika dan ke Eropa. Termasuk ke Malaysia. Di Malaysia terkenal madu Trigona itu dengan kata kelulut ya. Kalau di kita banyak sebutannya, ada galo-galo, ada kelulut, ada ada kelanceng dan lain-lain. Ya, tiap daerah memiliki sebutan yang berbeda-beda. Nah, ini ada madu Trigona incisa hitam. Madu ini sangat encer, jadi seperti air malah. Kalau perhatikan ini sangat encer. Dan memang Trigona rata-rata seperti itu. Nah, madu Indonesia itu rata-rata dari 21% sampai 36% kadar airnya. Karena Indonesia negara tropis yang curah hujannya masih tinggi. Madu itu punya sifat hidroskopik, artinya dia bisa menangkap molekul air yang ada di udara. Sehingga ya wajar saja di Indonesia madunya itu rata-rata banyaknya encer. Nah, madu Indonesia yang kental-kental banget itu biasanya sudah diperlakukan berbeda. Artinya sudah dilakukan proses pemanasan, pemasakan atau vakum sehingga kadar airnya berkurang. Karena memang orang Indonesia rata-rata tahunya kalau madu itu harusnya kental. Padahal kita harus lihat bagaimana musim ketika madu itu dipanen. Apakah musim hujan? Ketika musim hujan maka otomatis madunya jauh lebih encer misalnya. Oke, Trigona incisa yang warnanya hitam ini, lebih hitam ini punya karakter yang cukup unik. Karena ketika kita meminumnya itu ada tiga rasa yang kita rasakan. Pertama yang Anda akan rasakan itu adalah rasa manis. Lalu langsung diikuti dengan rasa asam. Tapi asamnya sangat tipis, tidak terlalu asam. Lalu ada aftertaste-nya adalah rasa pahit. Jadi di ujung dari rasa madu ini adalah pahit. Lucu ya, madunya memiliki 3 rasa. Tapi sepengalaman saya mengobati orang, madu dari Trigona incisa hitam ini sangat cepat memperbaiki kondisi kesehatan seseorang. Misalnya sebagian orang yang baru selesai melahirkan, di dalam proses pemulihan, selain lebih cepat kering lukanya ketika kita anjurkan minum madu dari jenis ini, dia juga yang biasanya itu sulit mengeluarkan air susu ketika air ASI ya, ketika kita sarankan minum ini, dalam hitungan jam sudah bisa keluar air susunya. Dalam hitungan harian itu sudah sangat kaya dengan air ASI, sehingga si bayinya itu ternutrisi dengan baik. Jadi ini bagus untuk ibu-ibu baru melahirkan. Lalu untuk orang yang punya masalah diabetes ini sangat direkomendasikan sekali dikonsumsi. Lalu untuk orang yang punya masalah liver ini juga bagus. Untuk orang punya masalah liver sangat rekomendasikan sekali. Ini dari Trigona incisa warnanya hitam. Ini kebetulan saya ambil dari daerah Sulawesi Selatan ya.
di Sulawesi. Tadi Trigona incisa yang warna ini pun dari Sulawesi Selatan. Madu, jadi madu itu karena biasanya untuk orang sehat jangan suka minum madu itu cuma 1 sendok lalu mengatakan saya sudah minum madu, nggak bisa begitu. Kebutuhan nutrisi kita cukup tinggi di setiap harinya. Ingat bahwa kita hidup di zaman yang serba kurang higienis lah ya. Kalau kita lihat udaranya banyak polusi, polusi suara, stres pikiran kita, makanan juga banyak mengandung zat pengawet, minuman juga sama gitu. Jadi kita butuh asupan nutrisi yang lebih baik. Jadi untuk madu itu kalau madu dari jenis Mellifera, Serrana, atau Apis dorsata, itu ada baiknya Anda mengkonsumsi 1 hari itu 3 sendok. Jadi malam 2 sendok, pagi 1 sendok, atau malam 1 sendok, pagi 1 sendok, sore atau siang 1 sendok gitu. Nah, ketika Anda sakit, sudah tentu Anda membutuhkan lebih banyak nutrisinya. Karena ketika Anda sakit, tubuh sedang berjuang untuk memperbaiki sel dan lain-lain. Oleh karena itu butuh nutrisi yang jauh lebih baik. Apalagi biasanya orang sakit itu punya kesulitan dari sisi mengkonsumsi itu nafsu makannya berkurang sehingga asupan makannya menjadi sangat sedikit sehingga tubuh kekurangan nutrisi. Maka madu sangat disarankan untuk orang yang sedang sakit. Nah, bagaimana bagaimana kebutuhannya? Ya, sebetulnya disesuaikan dengan sakitnya ya. Ketika agak berat, maka konsumsinya bisa jadi malam 2 sampai 3 sendok, pagi 1 sampai 2 sendok, lalu siang 1 sendok misalnya. Oh, banyak amat. Iya, banyak karena memang dibutuhkan. Ketika lebih sakit lagi, boleh jadi butuh lebih banyak lagi. Saya pernah mencoba untuk mengobati orang kista dan lain-lain itu menggunakan madu. Itu diminumnya per 3 jam. Per 3 jam diminum. Ketika ada orang sedang sakit gondongan gitu ya, lalu ada orang sakit yang sifatnya degeneratif gitu, saya minta konsumsinya per 2 jam, per 3 jam, atau per 4 jam gitu. Itu dan dosisnya setiap minum itu 2 sendok atau 3 sendok. Termasuk seperti COVID kemarin ya, kita berikan karena dicampur dengan herbal lain, maka tidak dibutuhkan ini interval yang terlalu cepat, tapi memang tetap tinggi dosisnya. Misalnya malamnya kita 3 sendok makan, paginya 2 sendok makan, tapi itu sudah dicampur herbal dan lain-lain. Nah, untuk madu murni juga sama. Jadi kita membutuhkan banyak ya dosisnya ketika kita sedang sakit. Nah, seperti tadi makanya jadi banyak orang yang mengkonsumsi madu tidak mendapatkan, kurang merasa mendapat manfaatnya karena tadi salah pilihnya. Jadi ketika dia sedang panas, dia mengkonsumsi madu yang sifatnya panas ya, sifatnya panas tanda kutip tadi yang memberikan rasa itu, sehingga ya panas tubuhnya tidak turun. Tapi ketika dia mengkonsumsi madu yang sifatnya dingin seperti madu kaliandra ini misalnya, itu maka suhu tubuhnya akan menurun. Lalu ada orang yang punya masalah dengan jantung misalnya. Itu kalau dari jenis lebah biasa, kalau Anda suka dengan madu yang tanda kutip agak murah-murah gitu ya, madu dari jenis Mellifera yang 1 kilonya itu 170.000, 150.000, tapi udah dapat 1 kilo gitu. Untuk yang penyakit jantung itu bisa menggunakan misalnya bunga matahari. Dari vegetasi bunga matahari. Nah ini, bunga matahari. Itu bagus untuk jantung, untuk masalah jantung. Lalu misalnya Anda adalah orang yang termasuk selalu sulit sembilangan lah ya gitu ketika menstruasi, atau menstruasinya tidak teratur gitu, tidak teratur dan lain-lain, maka Anda bisa gunakan madu dari jenis madu mangga. Artinya madu yang lebahnya itu dibudidayakan atau diternakan di sekitar pohon mangga. Karena pohon mangga itu memiliki kebaikan, buah mangga dan daun itu memiliki kebaikan untuk mengontrol sistem hormonal tubuh kita, memperbaiki sistem hormonal tubuh kita. Nah, madunya juga sama. Dia bisa untuk perbaikan sistem hormonal kita, untuk rahim dan lain-lain. Nah, bagi orang yang punya masalah dengan sistem saraf, relaksasi dan yang lain-lain itu, maka tadi madu kaliandra bisa digunakan untuk mengatasi masalah itu. Untuk Anda punya masalah epilepsi gitu ya, Alzheimer dan lain, itu mungkin Anda lebih baik Anda gunakan madu yang diternak, lebahnya yang diternak di sekitar pohon kopi. Nah, dia punya kekuatan untuk relaksasi saraf dan memperbaiki sistem saraf gitu.
Nah, kalau Anda sudah mendengar seperti ini kan berarti oh iya ternyata madu itu banyak macamnya. Allah ciptakan dengan berbeda warnanya itu punya tujuan. Untuk apa? Untuk kita mempelajari kenapa bisa berbeda, lalu apa yang menyebabkannya berbeda, lalu apa baiknya untuk tubuh kita, yang mana yang bagus untuk tubuh kita. Karena ketika kita mempelajari karakter-karakter dari madu tersebut, maka kita paham apa yang akan berefektivitas baik untuk tubuh kita dan apa yang mungkin efeknya jadi kurang gitu, jadi kurang baik. Baik, lalu bagaimana cara memperlakukan madu dengan baik? Madu itu disimpan di tempat yang rapat. Seperti tadi saya sudah sampaikan, madu itu memiliki sifat hidroskopik. Hidroskopik itu artinya dia menyerap senyawa atau molekul air di dalam udara gitu. Nah, artinya apa? Artinya ketika kita buka, ketika terjadi oksigen, udara bertemu dengan madunya bertemu dengan air, maka bisa terjadi fermentasi. Nah, ketika terjadi fermentasi, maka mulai rusaklah dari madu tersebut sehingga kurang manfaat untuk kita konsumsi. Lalu yang kedua adalah jangan ditaruh di tempat yang terkena sinar matahari secara langsung, karena panasnya ini akan merusak terhadap enzim. Ada beberapa enzim itu yang memang sangat sensitif terhadap panas dan terhadap cahaya. Jadi ada baiknya untuk madu itu ditaruh di tempat yang agak gelap, lalu dengan suhu ruang tidak panas dan dalam keadaan tertutup. Oke. Apa yang harus kita perhatikan dengan madu? Oh iya, ada beberapa orang misalnya setelah minum madu malah terjadi ruam-ruam atau gatal, dan kadang ada sesak nafas misalnya ketika setelah minum madu. Itu ada kemungkinan bahwa yang pertama dia memiliki yang namanya alergi terhadap spora. Nah, alergi terhadap spora ini menjadi bereaksi ketika apa? Ketika madu yang dikonsumsinya adalah madu yang diperlakukan tidak baik ketika proses pemanenannya. Misalnya dia diperas begitu saja ya, tidak higienis gitu, tidak menggunakan alat yang baik, sehingga banyak spora yang ada di dalam dan menempel di sarang itu akhirnya terbawa kepada madunya dan terminum, sehingga terjadilah yang tadi dirasakan agak panas, lalu gatal, lalu timbul merah-merah itu ruam-ruam gitu ya, lalu sesak napas. Nah, itu Anda cukup minum air putih yang agak banyak, insya Allah itu akan segera turun rasa-rasanya seperti itu. Jadi dibuat kita berkemih untuk segera menghilangkan hal-hal yang merusak di situ gitu. Lalu itu yang perlu kita lakukan ya untuk berhati-hati terhadap madu. Madu juga kalau kita konsumsi terlalu banyak, misalnya tadi madu yang bersifat panas ya, karena dia bisa menaikkan suhu tubuh. Dengan suhu tubuh, maka ketika suhu tubuh naik terlalu tinggi itu biasanya ada kontraksi-kontraksi pada sistem usus dan lain-lain. Nah, itu kadang itu bisa menimbulkan peradangan. Oleh karena itu ada baiknya kita ini mengkonsumsi dengan takaran yang sesuai gitu. Nah, itu efek-efek samping yang bisa terjadi ketika Anda mengkonsumsi madu dengan cara yang salah. Nah, bagaimana cara mengkonsumsi madu yang paling bagus? Salah satunya adalah dengan ini yang biasanya saya suruh praktekkan kepada para pasien saya, itu saya praktekkan dengan cara dia mengambil menggunakan sendok lalu masukkan ke dalam mulut lalu dikumur-kumur sekitar 1-2 menit, lalu setelah itu dihisap pelan-pelan. Yang terjadi adalah penyempurnaan enzim yang ada di dalam mulut berpadu dengan enzim yang ada di dalam madu, sehingga terjadi paduan yang sempurna sehingga efek pengobatannya jauh lebih baik. Yang kedua adalah bisa memperbaiki sistem bakteri yang ada di dalam mulut kita. Artinya bakteri-bakteri buruk itu bisa terhilangkan ya oleh madu itu. Nah, itu juga bisa menguatkan gigi dan menguatkan gusi dengan cara seperti itu. Bahkan untuk sebagian kasus misalnya orang-orang yang punya masalah dengan sariawan, biasanya saya suruh ganti odolnya ganti dengan madu yang agak lengket ya, yang artinya yang kadar airnya agak rendah gitu, sehingga bisa dipakai untuk bersikat gigi. Dan alhamdulillah insya Allah sudah tidak akan merasakan lagi sariawan seintens seperti sebelumnya gitu. Oke. Nah, madu boleh dikonsumsi dengan menggunakan air dingin, boleh menggunakan air hangat, tapi jangan menggunakan air panas karena dia akan rusak gitu. Nah,
Jadi sekarang Anda sudah tahu bahwa setiap madu itu memiliki peranannya masing-masing. Kita harus memilih yang baik yang mana. Madu hutan liar yang kita sering temukan di mana bagusnya itu biasanya untuk hampir sama dengan madu-madu yang sifatnya panas. Dia bagus untuk memperbaiki, tapi ya tergantung vegetasinya juga gitu. Ada madu yang rasanya pahit ada. Nah, banyak juga madu yang beredar di pasaran itu pahitnya itu karena dicampur dengan sambiloto dan lain-lain. Nah, ini yang nggak bagus ketika tidak benar dari cara mencampurnya. Saya sendiri sering mencampur madu dengan beberapa herbal untuk pengobatan beberapa penyakit misalnya. Contoh untuk COVID kemarin saya gunakan campuran herbal dan alhamdulillah itu bagus. Dan alhamdulillah diberikan kesembuhan orang-orang tersebut. Nah, yang jelas madu itu adalah makanan yang memiliki faedah pengobatan. Tinggal cari tahu jenis madu yang kita harus miliki, lalu cari tahu sakit kita apa, nanti kita bisa kombinasikan madu itu sehingga menjadi suatu metode pengobatan yang luar biasa. Insya Allah jika Anda melakukan ini, maka hampir semua jenis penyakit itu bisa ditaklukkan oleh madu gitu. Ya, bisa jadi sebagai madu tunggal ataupun madu yang digabung dengan herbal. Insya Allah semuanya ada kebaikannya. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang madu. Mohon maaf jika ada kekurangan atau ada penjelasan yang kurang tepat. Jika ada pertanyaan bisa bisa tuliskan di kolom komentar. Insya Allah saya akan jawab semampu saya, secepat saya bisa. Dan jika ada yang benar datangnya itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan jika ada yang kurang itu datangnya dari saya pribadi dan syaitan. Jika Anda merasakan video ini bermanfaat, maka klik like and share. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat jika Anda bagikan kepada orang lain, sehingga orang lain pun bisa memaksimalkan keekonomiannya. Artinya ketika dia memiliki uang dan dia menggunakan untuk membeli madu, maka dia membeli madu yang tepat untuk dirinya. Jadi ketika dia membeli madu sebotol, maka dia akan mendapatkan manfaat dari madu yang sebotol itu gitu. Kalau kita salah milih, maka boleh jadi dari 3 botol yang kita konsumsi hanya 1 botol yang kita rasakan manfaatnya. Begitu, karena lambatnya mencapai tujuannya karena tadi menggunakan madu yang kurang tepat gitu. Saya berterima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Biasakan untuk menonton dari awal sampai akhir sehingga tidak ada celah dari ilmu yang tidak tersampaikan. Jadi kita memahaminya secara utuh sehingga ketika kita melakukannya, maka kita betul-betul paham dan teringat di kepala kita, sehingga kita bisa langsung tahu dan tidak lupa terhadap keilmuan ini. Madu sudah diciptakan sebagai sesuatu yang dekat dengan kita. Allah sudah berikan yang terbaik untuk kita, tidak perlu memaksakan kita harus beli yang mahal. Misalnya madu dari Yaman. Madu Yaman itu rata-rata harganya di atas 1,7, di atas 1,5 misalnya per kilonya. Padahal di kita juga banyak madu-madu yang kemampuan pengobatannya jauh lebih tinggi misalnya, karena sesuai dengan karakter tubuh kita. Jadi untuk apa Anda mengeluarkan uang lebih besar kalau ternyata dengan uang yang lebih kecil Anda bisa mendapatkan yang juga memiliki kemanfaatan yang luar biasa. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf sekali lagi jika ada kekurangan. Please like and subscribe. Mudah-mudahan dengan kesemangatan yang lebih saya akan bisa membuat video-video yang lebih bermanfaat. Jika Anda ingin ada suatu bahasan tentang sesuatu, silakan tulis di kolom komentar. Insya Allah saya akan membahas sesuai dengan apa yang rekan-rekan inginkan. Misalnya insya Allah kalau Anda ingin tahu tentang madu bisa bertanya di kolom komentar gitu. Tidak ada yang Allah ciptakan itu sia-sia, tidak ada. Termasuk bagaimana Allah ciptakan berbagai macam jenis madu ini, ada maksud dan tujuannya, di mana kita harus belajar untuk mengilmuinya sehingga kita bisa mendapatkan kemanfaatan yang luar biasa atasnya. Sekian dari saya, senang berjumpa kembali. Esok kita bertemu lagi. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.